Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Baiklah, kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai Pancasila menjawab permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini yaitu ajaran radikalisme dan terorisme. Terorisme dan radikalisme marak. Beginilah kalau Pancasila mulai dilupakan. Next. Anggota kelompok 7 diantaranya yaitu Aldo Rinaldi, M. Ikhlasul Afif, M. Alvarez, Noviani Purba, Rosa Adawiyah, Siti Audinabila, dan Vira Febrianti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang terorisme. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Terorisme ini sendiri berbeda dengan perang. Aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan, seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak, serta seringkali merupakan warga sipil. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Aksi terorisme mengandung makna bahwa serangan-serangan teroris yang dilakukan tidak berperi kemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi. Dan oleh karena itu, para pelaku terorisme disebut dengan teroris, layak mendapatkan pembalasan yang kejam. Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan teroris dan terorisme, para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam pembenaran di mata terorisme, makna sebenarnya ada dari jihad. Mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil, padahal tidak terlibat dalam perang. Padahal terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya yaitu aksi terorisme di Indonesia yang akan dibacakan oleh Alvarez. Selanjutnya ialah aksi terorisme di Indonesia. Aksi keji bom bunuh diri ini terjadi kembali di Surabaya. Insiden ledakan bom itu terjadi di 3 tempat di Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya ledakan terjadi di Gereja Katolik Santa Maria Bersila, Jalan Ngangil, Kematian nomor 1 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Korban meninggal dinyatakan 2 orang. Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa bahaya terorisme masih merupakan sesuatu yang nyata di negeri ini. Bahkan, aparat kepolisian seolah tak berdaya atau mati suri dalam mencegah tindakan kekerasan dengan menggunakan rakitan bom yang diledakkan di tempat ibadah. Oleh sebab itu, aparat kepolisian harus mengungkap tuntas siapa jati diri pelakunya dan memberantas gerakan sekaligus antek-antek intelektual di belakang gerakan tersebut dengan tegas dan diproses secara hukum yang berlaku. Selanjutnya, Pancasila sebagai pilar bangsa Indonesia sejatinya harus mampu dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia dan umat beragama di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ini tentu diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan terorisme di Indonesia. Pancasila merupakan petunjuk serta pegangan hidup masyarakat Indonesia dalam bertindak, berbuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaku teroris di Indonesia sejatinya tidak mampu memahami nilai-nilai Pancasila secara komprehensif. Mereka cenderung mengagung-agungkan ideologinya dengan cara menebar teror. Cara teror atau kekerasan inilah yang menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesia yang sudah semestinya harus dihancurkan dan dimusnahkan dalam masyarakat Indonesia. Baiklah, selanjutnya yaitu terorisme menyalahi nilai-nilai Pancasila yang akan dibacakan oleh Siti Audinabila.
Terorisme menyalahi nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pelaku terorisme saat ini telah menyalahi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sila pertama. Setiap warga negara wajib berketuhanan yang Maha Esa. Sikap saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama perlu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai upaya menghindari taktik aksi terorisme dan kekerasan atas nama agama dengan tujuan menciptakan kerukunan antar umat manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menekankan bahwa setiap warga negara harus selalu menghargai harkat dan martabat orang lain. Tidak boleh berbuat tercela, menghina, dan bahkan melakukan ancaman atau teror. Harkat dan martabat manusia harus dijunjung dengan cara yang adil dan beradab. Pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan yakni kedudukan dan derajat yang sama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Upaya merajut rasa kebangsaan dan cara mengatasi persoalan terorisme harus dipererat kembali dengan mengimplementasikan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga aksi terorisme dapat diatasi dengan menggunakan pemahaman atas sila ketiga, yakni mengedepankan rasa kebangsaan bersama untuk persatuan dan kesatuan di antara warga negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi. Selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri, mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Aksi terorisme dengan ideologi menebarkan ancaman terhadap persatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Untuk mengatasi persoalan terorisme di Indonesia, pemerintah membentuk badan khusus, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Pencegahan terorisme dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu radikalisme, pengertiannya yang akan disampaikan oleh Ikhlasul Afif. Radikalisme adalah suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan, meyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar, tetapi dengan menggunakan cara yang salah. Radikalisme dalam arti bahasa berarti paham atau aliran yang mengingatkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu, radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan. Yang dimaksud radikalisme adalah gerakan yang berpandang kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keadilan, serta paham politik. Baiklah, selanjutnya yaitu latar belakang munculnya gerakan radikalisme yang akan dibacakan oleh Rosa Adawiyah. Latar belakang munculnya gerakan radikalisme. 1. Faktor sosial politik. Gerakan yang secara salah oleh Barat disebut sebagai radikalisme itu lebih tepat dilihat akar permasalahannya oleh sudut konteks sosial politik. Secara historis, kita bisa melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lainnya ternyata lebih berakar pada masalah sosial politik. 2. Faktor-faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor emosi keagamaan. Termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman yang realitas. 3. Faktor-faktor kultural.
Faktor kultural juga memiliki andil yang cukup besar melatar belakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara kultural di dalam masyarakat selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. 4. Faktor-faktor ideologis. Anti-Westernisme, motivasi, dan gerakan anti-Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan, tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban. 5. Faktor-faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagai umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer, maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini, elit-elit pemerintah di negara-negara belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindakan kekerasan radikalisme, sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat. Baiklah, selanjutnya yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme yang akan dibacakan oleh Noviani. Baik, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme. Saat ini Pancasila adalah ideologi yang terbuka dan sedang diuji daya tahannya terhadap gempuran, pengaruh, dan ancaman ideologi-ideologi besar lainnya. Seperti liberalisme yang menjunjung kebebasan dan persaingan, sosialisme yang menekankan harmoni, humanisme yang menekankan kemanusiaan, nihilisme yang menafsirkan nilai-nilai luhur yang mapan, maupun ideologi yang berdimensi keagamaan. Pancasila sebagai ideologi terbuka pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang sama dengan ideologi lainnya, seperti keberadaban, penghormatan, akan HAM, kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan. Agar tetap aktual dalam menghadapi ancaman radikalisme harus lebih ditekankan pada penyampaian 3 message berikut. Pertama, negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan, di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama atau warga kelas 1. Yang kedua, aturan main dalam bernegara telah disepakati dan negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan dengan cara-cara yang melawan hukum. Yang ketiga, negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan dari pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, dan berkeadaban dan merdeka. Berikutnya, nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang harus ditetapkan dan diimplementasikan. Yang pertama itu ada kebangsaan dan persatuan. Yang kedua, kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, ketuhanan dan toleransi. Yang keempat, kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Yang kelima, demokrasi dan kekeluargaan. Ketuhanan nasional merupakan suatu kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara terus-menerus, secara sinergis dan dinamis. Mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, dan nasional. Yang bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional. Salah satu unsur ketahanan nasional adalah ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi perlu ditingkatkan dalam bentuk pengalaman Pancasila secara objektif dan subjektif. Yang kedua itu aktualisasi, adaptasi, dan relevansi ideologi Pancasila terhadap nilai-nilai baru. Yang ketiga, pengembangan dan penanaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kemudian, cegah radikalisme, jaga keutuhan negara. Sekarang ini banyak ancaman terhadap ketuhanan NKRI yang sering diekspresikan dengan terorisme. Memberantas terorisme adalah bagian dari menjaga eksistensi keutuhan teorisi dan ideologi. Ada yang pertama itu radikalisme, transfer cara berpikir yang menoleransi kekerasan,
untuk tujuan tertentu dari orang kepada orang lain, dari kelompok kepada kelompok lain. Disertai dengan dukungan strategi memaksa dan dukungan terhadap kekerasan. Sedangkan radikalisme, sikap negatif yang ingin merombak sistem NKRI dengan sistem lain, mengalami perubahan secara total dan bersifat drastis. Ciri-cirinya adalah intoleran, cenderung fanatik, dan senang menggunakan cara-cara anarkis. Baik, sekianlah presentasi kami dari kelompok 7. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.